Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini kita akan membahas mata kuliah Sistem Tumbuhan Tinggi dengan materi lichen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karunia Indah, NIM F1-IC4-19006 dari Prodi Biologi. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian lichen. Lichen atau lebih umum dikenal dengan lumut kerak merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara alga dan jamur. Definisi lichen sendiri itu adalah tumbuhan perintis atau pioner dalam suatu habitat daratan yang mengalami subsistensi. Umumnya, tumbuhan ini dapat hidup pada kondisi yang ekstrim atau pada kondisi dengan sumber daya yang terbatas. Lichen dapat tumbuh dengan berbagai habitat, mulai dari dataran tinggi maupun dataran rendah, habitat yang lembab sampai dengan habitat yang kering. Selanjutnya ada morfologi dari lichen. Yang pertama itu ada krustose. Krustose ini talusnya menyerupai kerak, tipis, datar, dan selalu menempel pada substrat, sehingga sulit untuk mengambilnya tanpa merusak substratnya. Contohnya itu ada Acospora sp, Polyopsidium sp, dan Graps sp. Yang kedua, foliose. Foliose ini lichennya memiliki struktur seperti daun yang tersusun oleh labus-labus. Lichen ini relatif lebih longgar melekat pada substratnya, contohnya pada Xanthoria sp, Pischia sp, Peltigera sp, dan Palmelia sp. Selanjutnya yang ketiga itu ada Crusticose, yaitu talus berupa semak yang memiliki cabang dengan bentuk seperti pita. Talus ini tumbuh tegak atau menggantung pada batu, daun-daunan, serta cabang pohon. Contohnya seperti pada gambar itu ada Usnea sp, Ramalina sp, dan Cladonia sp. Dan yang keempat ada Squamose. Squamose ini memiliki lobus-lobus seperti sisik. Lobus ini disebut squamulus yang biasanya juga berukuran kecil dan saling tumpang tinggi, dan memiliki struktur tubuh buah yang disebut dengan podetia. Contohnya itu seperti pada gambar ada Psora pseudoroseli dan Claudinia carneola. Lanjut pada anatomi lichen. Yang pertama ada korteks atas berupa jalinan padat yang disebut dengan pseudoparenchyma dari hifa jamurnya. Sel ini saling mengisi dengan material yang berupa gelatin. Bagian ini tebal dan berguna untuk pelindungan. Lalu daerah alga yang merupakan lapisan biru atau biru hijau yang terletak di bawah korteks atas. Bagian ini terdiri atas jalinan nifa yang longgar. Nifa itu terdiri atas sel hijau seperti Glosscapsa, Noctos, Rivularia, dan Chlorella. Untuk lapisan talus untuk tempat fotosintesisnya disebut dengan gonidia sebagai organ reproduksi. Selanjutnya ada medula yang terdiri dari lapisan hifa yang terjalin membentuk suatu bagian tengah yang luas serta longgar. Hifa jamur pada bagian ini tersebar ke segala arah dan biasanya mempunyai dinding yang tebal. Terakhir ada korteks lapisan bawah, yaitu lapisan ini terdiri dari struktur hifa yang sangat padat dan membentang secara vertikal terhadap permukaan talus atau sejajar dengan kulit bagian luar. Korteks ini berupa sebuah akar atau rhizines. Seperti pada gambar itu gambar Polyase, itu ada medula, lower cortex, serta korteks alga layer, dan bagian bawah ada substrat. Seperti pada gambar itu gambar Polyase, itu ada medula, lower cortex, serta korteks alga layer, dan bagian bawah ada substrat. Selanjutnya perkembangbiakan dari lichen. Perkembangbiakan dari lichen ini memiliki 3 cara. Yang pertama yaitu vegetatif dengan cara fragmentasi, isindia, dan sorendia seperti pada gambar pertama. Dan yang kedua secara aseksual dengan pembentukan spora pada gambar kedua. Dan yang terakhir secara seksual pada jamur, yaitu membangun tubuh pada lichen. Contohnya pada gambar yang ketiga. Lalu klasifikasi lichens. Banyak ahli yang memasukkan lichens ke dalam golongan jamur dikarenakan memiliki penyusun tubuh yang dominan serta makrokropis seperti jamur. Smith 1955 menganjurkan agar lichens dikelompokkan dalam kelompok yang terpisah yang berbeda dari alga dan fungi. Jadi dasar klasifikasi lichens ini adalah berdasarkan komponen cendawan penyusunnya seperti Ascolichenes, Basidiolichenes, dan lichens imperfect. Contohnya itu ada Synthoceus dan Leptaria. Selanjutnya berdasarkan alga penyusun talus ada Homo Yemerus, contohnya seperti pada gambar ada LHB Colema dan Heteromereus, dan contohnya ada Palmelia serta Rhizocarpon Gographicum. Dan yang terakhir berdasarkan tipe talus dan kejadiannya itu ada Crustose atau Crustaceus dan Crusticose dan Filamentous.
Terakhir ada peranan lichens. Yang pertama itu peranan lichens yang menguntungkan. Lichens diketahui sebagai tumbuhan perintis, membantu siklus nitrogen serta sebagai indikator lingkungan. Untuk spesies Usnetia dasypoga dan Usnetia misceminensis itu dapat dijadikan sebagai obat anti kanker, serta jenis dari Rosella stintropria sebagai bahan dari lakmus, serta spesies beberapa lichen ini dapat menjadi beberapa bahan pangan. Selanjutnya peranan lichen yang merugikan seperti merusak bebatuan pada candi peninggalan sejarah. Contohnya itu lichens yang melekat pada candi Borobudur. Seperti pada gambar, banyak sekali lichen yang melekat pada dinding-dinding candi-candi peninggalan sejarah. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.